Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia ini berubah terlalu cepat? Kayak apapun yang kamu pelajari hari ini, tiba-tiba besok udah nggak relevan lagi. Kadang saya suka berhenti sebentar, lihat diri sendiri, dan mikir, kalau ritmenya sekencang ini, apa saya bisa bertahan 5 tahun ke depan? Karena faktanya, kita memang lagi masuk masa transisi besar. Banyak industri bergeser, pekerjaan hilang, dan teknologi makin melesat. Dan di balik semua itu, ada satu skill yang menurut saya lebih penting daripada skill apapun. Bukan public speaking, bukan critical thinking, bukan AI, tapi skill untuk mempelajari skill apapun dengan cepat. Dan inilah skill yang akan menentukan kamu tetap bertahan atau tenggelam. World Economic Forum bilang, menjelang 2030, 40% skill yang kita punya sekarang bakal hilang relevansinya. Bayangin, hampir setengah dari kemampuan yang kita banggakan hari ini, besok bisa jadi nggak ada nilainya sama sekali. Lalu riset terbaru bilang hampir 78 juta pekerjaan global terancam hilang. Mulai dari pekerjaan kasir, admin, hingga bidang kreatif tertentu. Dan yang bikin cukup ngenes, 59 dari 100 orang di dunia, skillnya bakal obsolete. Jadi iya, kita semua sebenarnya lagi berada di mode survival. Dan mau nggak mau, kita harus bisa belajar lebih cepat daripada kecepatan dunia berubah. Kamu mungkin pernah dengar teori 10.000 jam. Katanya, kamu harus latihan 10.000 jam buat jadi jago. Tapi begitu kamu dengar angka itu, rasanya langsung nyerah duluan kan? Saya juga dulu begitu. Saya pikir, kalau harus 10.000 jam, kapan saya kerjanya? Kapan saya mulai menghasilkan? Sampai saya ketemu satu buku yang ngebalik cara saya mikir tentang belajar. Judulnya The First 20 Hours, karya Josh Kaufman. Dan bukunya bilang satu kalimat yang bikin saya berhenti lama, kamu nggak perlu jadi expert untuk mendapatkan hasil besar. Kamu cuma perlu latihan cerdas selama 20 jam pertama. 20 jam, bukan 10.000. Bukan bertahun-tahun, cuma 20 jam. Dan dari sini, perjalanan baru saya dimulai tentang bagaimana caranya manusia bisa belajar lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang kita kira. Kaufman nyebut proses ini rapid skill acquisition, atau cara belajar skill apapun dengan waktu minimum, tapi hasil maksimum. Ini bukan shortcut. Bukan jalan pintas instan, tapi cara yang bikin kita berhenti buang waktu. Karena jujur aja, banyak dari kita gagal bukan karena bodoh, tapi karena belajar dengan cara yang salah. Langkah pertama adalah deconstruct, atau pecah hal besar menjadi bagian paling penting. Banyak skill terlihat menakutkan bukan karena sulit, tapi karena kita melihatnya sebagai satu blok raksasa. Padahal, skill besar itu sebenarnya terdiri dari komponen-komponen kecil. Misalnya kamu mau belajar AI automation. Kelihatannya rumit, penuh teori, banyak istilah teknis. Tapi begitu dipecah menjadi konsep dasar, tool yang digunakan, hal inti yang memberi hasil terbesar, dan pola berpikirnya, tiba-tiba semuanya lebih masuk akal. Contoh yang Kaufman pakai adalah ukulele. Alih-alih belajar teori musik dari nol, dia langsung fokus ke 4 chord inti yang bisa dipakai untuk ratusan lagu pop. Dan dari situ, dia bisa main sambil nyanyi dalam waktu yang jauh lebih cepat. Yang bikin saya tersadar adalah, ternyata kita nggak harus belajar semuanya. Kita cuma harus belajar yang paling berdampak dulu. Langkah kedua, learn enough to belajar cukup untuk bisa memperbaiki diri saat latihan. Ini salah satu langkah favorit saya, karena inilah alasan banyak orang stuck. Mereka nggak tahu kapan mereka salah, dan mereka butuh orang lain
buat ngasih tahu. Padahal yang kita perlu cuma pengetahuan dasar secukupnya. Bukan membaca teori berhari-hari. Bukan menunda latihan sampai 100% siap. Karena menurut riset, kita cuma nginget 10% dari yang kita baca. Tapi kita nginget 75% dari yang kita praktekkan. Jadi kalau kamu mau belajar gitar, jangan tonton 100 video. Tonton 1 video chord dasar, lalu langsung main. False. Bagus. Itu feedback. Itu yang bikin kamu berkembang. Langkah ketiga, remove barriers to practice. Hilangkan gangguan. Temukan ritual belajar. Langkah ini kelihatannya simple. Tapi justru paling sering merusak proses belajar. Karena kita sering merasa gagal belajar, padahal masalahnya cuma belajar di tempat yang salah. Banyak distraksi, jam latihan gak konsisten, atau energi mental terpencar. Belajar itu mirip gym. Kalau kamu cuma latihan sekali seminggu, hasilnya pasti lambat. Tapi kalau kamu belajar 1 jam per hari, di jam yang sama, di tempat yang sama, dengan suasana yang sama, otak kamu akan diprogram buat fokus. Dan jujur, kualitas fokus jauh lebih penting daripada durasi. Langkah keempat, deliberate practice, minimal selama 20 jam. Ini inti dari semuanya. Bukan durasinya yang penting, tapi keberanian buat melewati 20 jam pertama. Fase yang biasanya paling sakit, paling frustrasi, paling bikin kamu ngerasa saya nggak berbakat. Kaufman bilang, manusia sebenarnya bukan takut belajar. Kita cuma takut kelihatan bodoh. Makanya, banyak orang berhenti. Bahkan sebelum memulai. Tapi, begitu kamu tahan fase canggung dan frustasi itu selama 20 jam, belajar akan terasa normal. Nggak lagi sesakit awalnya, dan skill baru mulai nempel. Jadi, kalau kamu selama ini merasa stuck, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena kamu belum punya frameworknya. Dunia berubah cepat, tapi kemampuan belajar cepat bisa membuat kamu tetap relevan, tetap dibutuhkan, dan tetap berkembang. Kamu mungkin gak bisa mengontrol masa depan, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu belajar hari ini. Dan percayalah, 20 jam pertama itu jauh lebih berharga daripada 20 bulan penundaan. Akhirnya saya sadar satu hal. Di era yang penuh ketidakpastian, kamu cuma punya 2 pilihan. Tetap jadi penonton, atau mulai melatih dirimu jadi pemain utama. Dan semuanya bisa dimulai dari satu keputusan kecil, berani belajar lagi. Meski pelan, meski nggak nyaman, meski berantakan. Karena dunia hanya menghargai mereka yang berani berubah. Dan kamu bisa mulai hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya.